Pemirsa, penumpukan perwira tinggi sejak lama membuat pusing Mabes TNI. Jumlah perwira terlalu banyak, sedangkan jumlah jabatan yang tersedia terlalu sedikit. Apakah revisi Undang-Undang TNI menjadi skenario solusi? Undang-undang memberikan ruang bagi prajurit TNI untuk dikaryakan hanya pada 10 lembaga tinggi negara. Faktanya, pada 2019, Ombudsman menghitung ada 19 lembaga negara yang menampung perwira TNI aktif. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial. Dengan pertanyaan, Anda setuju bila jabatan bagi ASN karir diberikan kepada prajurit karir? Hasilnya, 60% responden menjawab tidak. Polemik pemberian jabatan sipil kepada perwira aktif atau perwira TNI aktif mewarnai revisi Undang-Undang TNI. Selain menjadi aspirasi Mabes TNI, mengkaryakan perwira TNI pada jabatan sipil juga didukung oleh politisi sipil di Komisi 1 DPR RI. Namun bila makin banyak prajurit menjadi birokrat, apakah pertahanan negara masih tetap kuat? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Presiden Prabowo berulang kali menekankan negara kita butuh pertahanan yang kuat. Sebagai alat pertahanan negara, tentara yang kuat haruslah profesional. Tentara yang profesional adalah tentara yang terdidik, terlatih, tidak berbisnis, tidak berpolitik praktis, menghormati HAM, serta tunduk pada supremasi sipil. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi fondasi reformasi TNI menuju tentara yang profesional. Revisi Undang-Undang TNI dikhawatirkan menjadi langkah mundur reformasi TNI dan menghidupkan kembali doktrin difungsi ABRI. Pelanggaran ruang udara, pelanggaran wilayah laut, memberantas gerakan separatis bersenjata, hingga instabilitas geopolitik global menjadi tantangan pertahanan nasional. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, membangun postur pertahanan yang mumpuni adalah tugas negara. Sehingga TNI siap berperang kapanpun musuh menyerang. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan itikat baik. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan kata-kata. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan tulisan-tulisan. Kita tidak bisa melindungi dengan teori. Melindungi adalah dengan kekuatan. Menurut pasal 47 Undang-Undang TNI, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mundur atau pensiun dari dinas aktif. Namun, ada pengecualian bila jabatan sipil tersebut berada pada kantor Menko Polkam, Kemenhan, Sekmilpres, Sandi Negara, Dewan Pertahanan Nasional, BIN, Lemhanas, Basarnas, Badan Narkotika, dan Mahkamah Agung. Melalui narasi memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer, pemerintah mengusulkan penambahan 5 lembaga negara sipil untuk menampung prajurit TNI aktif, yaitu Kementerian KKP, BNPB, BNPT, Bakamla, serta Kejaksaan Agung. Sehingga total jumlah lembaga negara sipil yang dapat menampung prajurit TNI aktif menjadi 15. Untuk jabatan di luar 15 lembaga negara ini, prajurit harus pensiun dini. Penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI dipicu trauma masa Orde Baru saat doktrin difungsi ABRI memposisikan tentara sebagai penopang rezim penguasa. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara, mandat tentara selain menjadi alat pertahanan keamanan juga menjadi kekuatan sosial politik. Atas dalih menjaga stabilitas keamanan, tentara mendominasi berbagai jabatan sipil, mulai ketua RT hingga kepala daerah, pejabat eselon, dan menteri. Padahal konstitusi mengamanatkan angkatan bersenjata hanya berperan dalam pertahanan nasional. Dampaknya, TNI kehilangan sumber daya terbaiknya untuk menjalankan tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Lah, kalau jenderal-jenderal terbaiknya itu ada di dirjen-dirjen lain, ya kurang pas menurut hemat saya. Pangkostrat itu misalnya nanti, itu kan pasukan paling gede, ternyata ya di level kedua. Level satunya di mana? Jadi Kaburong misalnya, itu tidak pas lah ya menurut hemat saya.
Revisi Undang-Undang TNI sebenarnya sudah bergulir sejak periode pemerintahan yang lalu. Namun pembahasannya tidak tuntas hingga DPR 2019-2024 selesai bertugas. Surat Presiden Prabowo pada tanggal 13 Februari 2025 membuka kembali pintu revisi Undang-Undang TNI. Kasakusuk revisi Undang-Undang TNI telah dimulai Kemenhan dan Mabes TNI sejak 2010 dan masuk prolegnas pada 2015. Namun hingga pergantian DPR pada 2019 tak kunjung dibahas. Revisi Undang-Undang TNI kembali masuk prolegnas, namun penolakan masyarakat begitu tegas. Hingga pergantian DPR pada 2024, pembahasannya kembali tidak tuntas. Usulan perluasan peran TNI pada jabatan sipil menguat di tengah persoalan maraknya perwira menengah dan tinggi yang tidak kebagian jabatan. Padahal, negara harus mengucurkan anggaran besar untuk pelatihan dan pendidikan perwira. Ditambah lagi, gaji serta tunjangan yang setiap bulan dibayar negara. CSIS memperkirakan 40 hingga 50% anggaran pertahanan tersedot untuk gaji personel TNI. Dalam rapat kerja November 2024, anggota Komisi 1 DPR Yoyo Sudibyo mendorong percepatan revisi Undang-Undang TNI agar ratusan jenderal TNI yang tidak punya jabatan dapat diperbantukan pada jabatan sipil. Oleh karena ini menurut saya perlu perhatian khusus Pak Menteri Pertahanan dan Pak Panglima TNI. Kalau memang di situ sudah tidak ada job, keluarkan beliau-beliaunya. Kementerian Pertahanan masih butuh banyak, kementerian di luar pertahanan juga masih butuh banyak tenaga-tenaga beliau. Namun, tidak semua anggota Komisi 1 DPR sependapat dengan Yoyo. TB Hasanuddin menilai penempatan TNI aktif pada jabatan sipil berpotensi merusak tradisi meritokrasi dan profesionalisme birokrasi. Menimbulkan kecemburuan dari ASN yang menjelang menunggu karir. Dari tadinya cuma juru ketik, naik jadi kasubag, kabag, kemudian direktur, begitu mau jadi dirjen, datang maijen. Nah, begitu. Betapa sakit hatinya mungkin ya. Penumpukan perwira TNI tanpa jabatan membuat pemerintah pada 2019 membentuk 60 pos jabatan baru bagi para jenderal. Akan ada jabatan untuk pati baru sebanyak 60 ruang. Dan nanti bisa diisi dari kolonel untuk naik ke atas ke jabatan bintang. Jadi ada 60 jabatan bintang baik 1, 2, dan 3. Menurut peneliti CSIS Evan Laksamana, jumlah perwira tanpa jabatan terus bertambah karena Undang-Undang TNI memperpanjang usia pensiun jenderal dari 55 menjadi 58 tahun. Ditambah lagi ada ratusan lulusan sekolah staf komando setiap tahun. Jika rekrutmen Sesko tidak ditekan, menurut Evan, bakal ada 600 perwira menganggur pada 2027. Boleh jadi 60 pos jabatan baru 6 tahun lalu sudah tidak mampu menampung banyaknya kolonel dan jenderal saat ini. Dalam rapat dengan Komisi 1 DPR pekan ini, Koalisi Masyarakat Sipil meminta perluasan peran jangan dijadikan solusi penumpukan perwira tanpa jabatan. Soal penumpukan perwira itu bisa diatasi dengan beragam cara. Dan ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya. Bisa pensiun dini dulu, kalau mau masuk pensiun dini dulu. Dan lain sebagainya, merit system, zero growth, dan lain sebagainya untuk mengatasi penumpukan perwira. Bukan perwira numpuk, lempar di jabatan sipil, nggak bisa begitu. Kasihan birokrasi sipilnya. Polemik penempatan anggota TNI pada jabatan sipil rupanya membuat gerah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Saat ditanya wartawan mengenai revisi Undang-Undang TNI, Jenderal Maruli menuding kritik terhadap pengkaryaan prajurit aktif adalah serangan terhadap institusi TNI. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya. Ya, dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang, waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah ini perlu media-media juga tanggap seperti itu. Ya, kita nggak ribut kok, cuma karena bilang bisa di KL. Kami karena melihat anggota-anggota Angkatan Darat punya potensi. Ya, silakan diskusikan. Apakah kami boleh mendaftar? Ada sidangnya ditentukan oleh presiden, silakan saja. Tapi jangan menyerang institusi.
Seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia jangan pernah lupa amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman pada 12 November 1945, yaitu tentara hanya mempunyai kewajiban satu, mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Saat prajurit aktif dalam mendominasi kehidupan bernegara, tentara rawan diselewengkan sebagai alat penguasa. Budaya komando dalam lingkungan sipil dapat merusak iklim demokrasi dan menyuburkan kembali kontrol serta represi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.